Ruteng. Ibu bapak, kalau satu keluarga miskin ada satu anak sarjana, maka itu akan bisa membangkitkan keluarga itu dan lepas dari kemiskinan yang ada. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu mau? Saya dari keluarga miskin, Pak Mahfud dari keluarga sederhana. Karena kami bisa sekolah tinggi, maka kami bisa memperbaiki situasi keluarga kami. Kami juga berharap itu juga terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Termasuk di sini saya dikasih tahu Pak Uskup tadi, Pak Ganjar, pertanian di sini hebat, pariwisata hebat. Kami ingin anak-anak di Manggarai inilah yang akan mengelola pariwisata dan pertanian itu. Apakah Anda sanggup? Bapak Ibu, program-program ini tidak bisa jalan kalau tanggal 14 Februari kita tidak menang. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Saya punya pesan Bapak Ibu. Saya punya pesan. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelepon, ditindas, untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? Apakah saudara-saudara takut kalau ditekan? Apakah saudara takut kalau diintimidasi? Saudara takut? Saudara takut? Saudara takut? Gunakan hati nuraninya. Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. Itulah suara rakyat sejati yang kita harapkan nanti di Manggarai ini, di NTT ini. Saya mohon doa dan dukungan agar Ganjar Mahfud bisa memenangkan itu. Saya mau tanya, coblos nomor berapa? Kurang keras. Coblos nomor berapa? Nomor berapa? Bapak Ibu, saya titip. Yang pertama, mulai hari ini temuilah rakyat. Komunikasilah dengan saudara-saudara Bapak Ibu. Sampaikan salam Ganjar Mahfud kepada beliau-beliau. Sampaikan dan dengarkan program-program Ganjar Mahfud dan dengarkan dengan baik apa yang menjadi keluhan rakyat. Sampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki dan mendengarkan suara rakyat. Ajaklah mereka nanti untuk berbondong-bondong di tanggal 14 nyoblos nomor 3. Ajari mereka nyoblos. Dan mudah-mudahan inilah ikhtiar kita bersama. Saya sampaikan pada saat saya pidato pembukaan Ganjar Mahfud. Ini bukan cerita sekedar Ganjar dan Mahfud. Ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi ini cerita tentang nasib kita, nasib bangsa bersama-sama, agar kita bisa menentukan pilihan. Terima kasih. Salam saya untuk seluruh keluarga. Hari ini saya berbahagia. Hari ini saya berbangga bisa berdiri bersama Bapak Ibu di Ruteng, di Manggarai ini dengan segala perjuangannya. Saya berterima kasih. Saya sangat hormat Pak Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar! Dan mari kita bersama-sama mendengarkan orang tua kita mau berbicara. Luar biasa.
Kita dengarkan. Oke guys, itu tadi cuplikan video ya sambutan dari Pak Ganjar Pranowo di daerah Ruteng, Manggarai, Provinsi NTT guys ya. Luar biasa. Padahal saat itu guys ya cuacanya agak sedikit mendung ya. Jadi ada gerimis ya. Tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong, mereka menghadiri dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ya. Nah, untuk orang-orang NTT ya, untuk saudara-saudariku di NTT, orang tua kami di NTT ya, kakak adik semua, basudara dong semua di NTT ya. Ya, saya juga dari NTT, dari daerah Bejawa Kabupaten Ngada ya. Saya mau menghimbau kepada bapak mama saya, saudara-saudari saya di NTT ya. Mari kita sama-sama memenangkan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena sejak mereka resmi mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan juga wakil presiden ke KPU ya, dari ketiga pasangan capres yang ada, coba kalian perhatikan siapa yang paling rajin datang ke NTT ya. Menurut saya Pak Ganjar, dia belum jadi presiden saja ya, dia sudah berkali-kali datang ke NTT. Dia datang ke Kupang, dia sampai ke Rote, dia sampai ke Ende, sekarang dia sudah injakan kaki di Manggarai di Ruteng ya. Jadi belum jadi capres saja, dia sudah berkali-kali datang ke sana. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Pak Anies ya. Sudah berapa kali dia ke NTT sejak dia resmi mendaftarkan dirinya ke KPU guys. Apalagi Pak Prabowo ya. Memang Mas Gibran sampai di Kupang ya, tapi itu baru sekali. Tetapi Pak Prabowo ini sejak resmi mendaftarkan diri sebagai capres di KPU, saya belum dengar nih ya Pak Prabowo menginjakan kakinya di Tanah Flores ya. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, tapi setahu saya belum sampai saat ini. Nah, ini harus kita jadikan salah satu alasan bagi kita orang NTT ya. Mari kita sama-sama menangkan Ganjar Mahfud ya. Pilih orang yang mau perhatikan dengan daerah kita, yang mau datang ke daerah kita, mau berkunjung ke daerah kita ya. Ketika dia sudah datang, dia sudah berkunjung, dia akan mau dengarkan kira-kira apa yang menjadi persoalan di daerah kita, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan di daerah kita ya. Tetapi ya, kalau capresnya itu tidak pernah injak kaki ke Tanah Flores, ke Tanah Timur, ke Tanah Sumba ya, ya Floba Morala ya. Terus kira-kira dia mau bikin kebijakan apa? Dia sendiri tidak pernah sampai di sana, dia tidak pernah mendengarkan aspirasi kita, dia tidak pernah mendengarkan keluhan kita ya. Paling tidak dia injakan kaki dulu sampai di daerah kita, sampai di pulau kita, sampai di provinsi kita ya. Itu tandanya dia perhati. Itu tandanya dia perhatian, dia memberikan kasih sayang cinta sepenuhnya untuk NTT ya. Jadi menurut saya untuk saudara-saudariku di NTT ya yang tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo, menurut saya kalian keterlaluan ya. Sorry, silakan kalian mau berdebat dengan saya nggak apa-apa, tapi pendapat saya pribadi kalian keterlaluan ya. Apakah di Ruteng di Manggarai ini Ganjar Mahfud akan menang? Sebentar lagi semua gembira pesta demokrasi. Salam satu suara.
Luar biasa kawan-kawan, kita menyaksikan betul-betul ini sebuah semangat yang luar biasa tentunya dari masyarakat Manggarai untuk Bapak Ganjar Pranowo. Nomor 3 siap latih. Siap latih. Tepuk tangan dong. Narasi satu putaran yang digemakan oleh kawan-kawan yang ada di kubu Pak Prabowo itu sebenarnya secara data internal mereka sendiri mereka nggak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian perlu dukungan-dukungan dari luar, support-support dari luar agar memastikan narasi itu terjadi. Kenapa begitu? Kita melihat dalam debat terakhir bagaimana Mas Gibran mengalami sentimen yang sangat negatif di media sosial. Tapi mereka yakin elektabilitasnya bagus kan? Keyakinan itu kan boleh-boleh saja semua orang. Saya menghargai misalnya Mas Suki sebagai senior, tapi bicara tentang etika misalnya, nggak pantas kalau misalnya saya memanggil Mas Suki hanya dengan nama saja, nggak pakai Mas misalnya. Sama dengan kemarin, secara hukum nggak ada yang melarang Jokowi menyatakan seperti itu, tapi secara etika menjadi bermasalah. Dan kenapa etika ini berani dilanggar? Kalau orang bermain catur, Mbak, pada saat awal-awal mungkin pionnya dulu yang maju gitu, terus kudanya yang maju, seternya yang maju. Kalau sudah mau kalah, baru nih rajanya bergerak ke sana kemari. Jadi presiden itu kan kami maknai sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Keberpihakannya harusnya pada bangsa dan negara. Kenapa? Karena dia menjadi role model utama dari banyak orang, termasuk mereka yang menjadi bawahannya dalam hal sebagai panglima tertinggi komando angkatan perang bersenjata, termasuk TNI, termasuk Polri, termasuk ASN. Dengan menampilkan diri, presiden tampil di hadapan fasilitas militer dan menyampaikan statement politis, bukan statement kenegaraan. Yang dikhawatirkan kan akan terjadi yang namanya emotional bonding itu loh, Mbak. Karena pada saat kita bicara seorang pimpinan tertinggi bicara, oh saya akan berpihak pada ini, bawahan tanpa diinstruksi sekalipun pasti tahu arahnya ke situ. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya netralitas kalau pucuk pimpinannya kemudian menunjukkan sebuah sikap yang abu-abu tentang hal itu? Kami rasa menjadi contoh itu penting dan hari ini presiden tidak melakukan itu. Ketika ibu-ibu menyampaikan, Pak Ganjar, saya dari keluarga tidak mampu, apakah anak saya bisa mendapatkan akses pendidikan dengan baik? Inilah investasi yang dibutuhkan kepada keluarga agar mereka bisa terentaskan dari kemiskinan. Satu keluarga miskin, satu sarjana gratis. Maka inilah pembelaan kita kepada mereka wong cilik, mereka yang membutuhkan, dan mereka mesti mendapatkan fasilitas terbaik. Tidak hanya itu, ada juga kawan-kawan kita para penyandang disabilitas. Pak Ganjar, adakah akses yang bisa kita berikan sehingga kami sama dengan yang lain? Insya Allah kita bikinkan kepada mereka agar mereka punya hak yang sama dengan kita. Di medsos gitu, nanti saya kena centang, tapi saya hadir. Semua ada artinya, bisa mengartikan sendiri. Tenang saja Gusti Prabu, saya sudah di sini Gusti Prabu. Jogja siap membela, oke? Oke, mohon selanjutnya untuk Gusti Prabu. Silakan Gusti Prabu. Matur nuwun medalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu sekalian, dos pundi sedaya kabaripun? Wilujeng. Alhamdulillah. Saya Kanjeng Pangeran Haryo Purwodinirat pagi hari ini sangat senang sekali bersama Gusti Prabu dan Mas Arsyad mewakili Mas Ganjar dan Prof Mahfud telah hadir bersama kita semua. Matur nuwun panjenengan sedaya sampun sami rawuh walaupun hujan, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk memperjuangkan kebenaran. Kados kalau ingkang yang disampaikan MC sing kumpul ini adalah yang waras. Waras apa mboten? Alhamdulillah. Kita sebagai kawula Ngayogyakarta Hadiningrat tidak akan pernah lupa bagaimana jasa-jasa Mas Ganjar bagi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingat mboten?
Kita sebagai warga Yogyakarta tidak akan pernah lupa bagaimana Prof. Mahfud selalu jaga diri Yogyakarta di Ningrat. Terus nama betul. Oke, jadi kita semua sepakat ya untuk memenangkan Ganjar Mahfud di daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia. Setuju? Ye, Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Matur nuwun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Ini ada yang semangat sekali ini. Badannya dicoret-coret. Ya Allah. Betul. Dipecet, Pak. Ya. Namanya siapa? Raswin, Pak. Sagas Bogor. Oh, mantan Satgas. Namanya siapa? Mantan Sagas. Namanya? Nama saya Raswin. Raswin. Ya. Pak Raswin, sebentar lagi kita akan pemilu. Apa harapan Pak Raswin pada Ganjar Mahfud? Saya jangan dilupakan, Pak. Ayo rakyat kecil. Jangan disangsarakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan lupakan rakyat kecil. Persis kan tadi dengan syairnya Seleng ya. Jangan ingkari janji. Bapak bisa nyanyi? Oh sedikit. Apalagi? Saya syaratnya gitu, Pak. Syaratnya apa itu? Syaratnya jaga rakyat kecil jangan dilupakan lah. Tepuk tangan. Oke. Makasih Pak. Ya. Bajunya merah-merah lagi. Dewasa adalah menyadari kalau Jokowi nggak sebaik itu dan Megawati nggak sejahat itu. Kita pasti dulu melihat Jokowi itu udah kayak New Hope kalau kata majalah Times. Dengan sikap wong desonya, belusukannya, kesederhanaannya, Jokowi itu adalah pesona baru untuk Indonesia. Bahkan even kalau Jokowi salah, kita akan bilang Jokowi itu adalah orang baik yang dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Pokoknya secinta buta itu deh. Tapi faktanya, New Orba. Satu sisi kita ngeliat orang seperti Megawati itu antagonis, eksklusif, susah ditemuin, arogan, even nyebelin, sering lempar bahasa-bahasa kayak apa sumbangsi milenial untuk bangsa ini. Walaupun bisa kita maklumin, dulu seusia kita, Megawati hidup di zaman Orde Baru yang penuh represivitas. Partainya mau dibredel, dia sebagai keturunan Soekarno itu dikejar-kejar seperti buronan, dan di tengah dunia yang patriarkis, Indonesia yang patriarkis, tidak mudah menjadi pemimpin perempuan, tapi dia membuktikan pada akhirnya siapa yang menang dan siapa yang akhirnya tetap bertahan. Megawati juga adalah orang yang menolak permintaan Jokowi untuk 3 periode. Padahal Jokowi adalah kader PDIP dan ketua DPR juga adalah PDIP. Jadi kalaupun kekuasaan dilanjutkan, PDI juga untung sebetulnya. Tapi dia tetap menolak dan teguh di jalur konstitusi. Jangan lupa Megawati adalah orang yang membuat institusi bernama KPK. Dan kerennya Megawati juga sering membiarkan orang-orang yang bukan darah biru untuk menjadi calon pemimpin. Contohnya adalah Jokowi dan juga Ganjar Pranowo. Dan dia juga sering kali mengkader rakyat-rakyat kecil seperti preman. Dia tidak membiarkan anaknya untuk menjadi penguasa secara instan tanpa proses. Misalnya Puan Maharani. Bisa aja dia ngasih tiket capres ke Puan, bukan Ganjar atau ke Jokowi. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Terbaru bahkan menurut Bocor Alus Tempo, Megawati menolak permintaan Jokowi untuk bergabung kembali karena dia tidak bisa mentolerir pelanggaran konstitusi. Bahkan rumornya pimpinan Koalisi Perubahan Surya Paloh aja masih membuka peluang untuk bergabung kembali ke Jokowi. Tapi Megawati stay teguh di jalur taat konstitusi. Dan Megawati adalah ketum partai yang paling vokal hari ini. Dia bicara soal bagaimana jangan sampai kekuasaan seperti Orde Baru kembali. Dia bicara soal bagaimana aparat jangan sampai ikut-ikutan politik praktis. Dikala ketum partai lain diam, dia vokal, aktivis jalanan. Respect Bu, semoga di umur 77 tahun ini semakin teguh terhadap kebenaran dan menjadi inspirasi generasi kita untuk selalu percaya akan merintis, bukan jalan-jalan instan. Tapi stop lah Bu, pertanyakan Gen Z dan milenial ini udah ngapain buat bangsa. Banyak kok yang orang bangsa, mulai dari aktivis, akademisi, seniman, atlet, banyak. Kecuali anak muda yang maju jadi cawapres pakai jalur ayah dan pamannya di MK. Nah, video seperti ini ya bisa jadi tamparan ya untuk orang-orang yang kehabisan ide, kehabisan pemikirannya sehingga selalu menyerang Ganjar petugas partai ya.
Pak Ganjar itu bonekanya Ibu Megawati. Mereka nggak sadar dulu ya, waktu Pak Jokowi diangkat diusung oleh PDIP untuk maju sebagai capres ya, itu juga sama ya, Pak Jokowi dikatakan petugas partai, bonekanya Ibu Mega. Tetapi apa jadinya ya? Akhirnya beliau menjadi presiden yang hebat yang mempunyai banyak prestasi ya. Jadi petugas partai, boneka Ibu Mega itu hanyalah stigmatisasi negatif yang sengaja dibangun karena memang mereka tidak menemukan celah dosa ya untuk mereka jadikan serangan, termasuk Pak Ganjar ini. Karena Pak Ganjar tidak mempunyai celah atau dosa ya, sehingga dicari-carilah ya, seperti petugas partai nanti jadi boneka Ibu Mega. Statement yang tidak mendidik seperti itu ya. Dan saya juga menghormati, respect pada Ibu Mega. Menurut saya Ibu Mega ini seorang negarawan sejati guys ya. Seperti yang abang ini sampaikan ya, dia tidak seperti Presiden Jokowi yang ingin agar kekuasaan itu tetap langgeng, makanya dia serahkan kepada anaknya ya untuk melanjutkan tongkat estafetnya. Nah Ibu Mega ya, bisa saja kemarin Mbak Puan ya untuk maju sebagai capres dari PDIP, tetapi dari Ibu Mega ya, dia tidak merekomendasikan anaknya, tetapi dia merekomendasikan orang yang bukan darah biru ya, orang yang bukan keturunannya, yakni Mas Ganjar Pranowo ya. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus diapresiasi ya dalam diri Ibu Mega ya, yang sudah melahirkan orang-orang besar seperti Pak Jokowi dan sekarang Pak Ganjar Pranowo. Halo kawan-kawanku semua, sederhana sebenarnya kita mengukur persoalan Pilpres tahun 2024 ini. Ini hanya persoalan bagaimana kita menempatkan etika dan adab sebenarnya. Kalau teman-teman menempatkan etika secara tinggi levelnya, tentu teman-teman tidak akan pernah kemudian memilih calon presiden maupun calon wakil presiden yang lahir dari proses putusan, di mana hakim yang memutuskan putusan itu, ada beberapa hakim yang memutuskan putusan itu kemudian diputus oleh MK sebagai sebuah pelanggaran etika. Ya tapi kalau ada kawan-kawan kemudian menempatkan etika di rendah di bawah, ya tentunya sudah tidak peduli itu. Bahkan ada yang bicara politik itu tanpa etika. Oh ini sarkas banget dan saya tidak sepakat. Politik itu tujuannya kemudian pada akhirnya adalah kemudian untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kemudian hukum kesejahteraan masyarakat itu diambil dengan kebijakan-kebijakan politik. Kalau misal politik kemudian dianggap tidak beretika, bagaimana sesuatu yang dihasilkan dari proses yang tidak beretika itu akan mengambil sebuah kebijakan-kebijakan masyarakat, akan mengambil kebijakan-kebijakan hukum. Makanya mari kita bersama-sama stop kalimat yang sering disampaikan politik itu tanpa etika. Ini menurut saya orang-orang yang bicara seperti ini tidak paham esensi dan tujuan dari sebuah politik. Bagaimana kemudian partai politik dibentuk. Ini orang yang sudah putus asa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari orang yang putus asa, atau kita menjadi orang atau anak-anak muda yang optimis bahwa ke depan politik itu akan menjadi alat atau jalur bagaimana kemudian memperbaiki kehidupan masyarakat, memperbaiki hukum di negara ini, sehingga negara kita Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi kalau yang masih hari ini bicara politik itu tanpa etika, itu termasuk adalah orang-orang yang putus asa dan dia tidak mau kemudian memperbaiki sistem perpolitikan di negeri. Ingat, semua hal di negeri kita ini lahir dari proses politik. Jadi kalau Anda menganggap bahwa politik tidak beretika, berarti apa saja yang dihasilkan di negeri ini, kebijakan, kemudian hal-hal hukum dan lain-lain yang melalui proses politik, itu semuanya tidak beretika. Pikir kawan. Oke guys, kalau diibaratkan rumah ya, ketika kita membangun sebuah rumah yang bagus, rumah yang cantik, rumah yang kuat, kokoh dan megah ya, tentu yang paling pertama itu adalah kekuatan dari pondasinya ya. Pondasinya harus kokoh, harus kuat ya, terbuat dari campuran-campuran yang benar-benar kuat banget, sehingga ketika bangunan lain yang didirikan di atas pondasi tersebut ya dapat bertahan, dapat berdiri dengan gagah perkasa ya, dengan kokoh ya. Nah begitu juga seorang pemimpin ya,
ketika prosesnya itu melalui proses yang tidak bagus, ya, yang menabrak aturan, melanggar konstitusi, ya. Nah, ketika dia menjadi seorang pemimpin, ya, segala kebijakan atau aturan yang coba dia buat, ya, itu akan banyak melahirkan hal-hal yang menabrak aturan, menabrak konstitusi, ya. Dia tidak akan peka untuk hal-hal yang seperti itu karena dia sendiri adalah pelaku, ya, pelaku pelanggar konstitusi, ya. Berbeda ketika orang melalui jalur yang benar, ya, melalui jalan yang benar, ya. Ketika dia menjadi pemimpin, maka akan melahirkan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang baik dan juga kebijakan-kebijakan yang benar, ya, yang berpihak kepada rakyat kecil. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, guys, ya, jangan mau dibodohi, ya. Gunakanlah rasionalitas kita, ya, untuk memilih pemimpin yang punya aturan, punya adab, punya etika, ya. Pemimpin yang mengikuti, mentaati konstitusi, ya. Bukan malah mengubah, merubah atau mengatur setting semuanya itu mempermainkan demi kepentingan dirinya, ya, demi kepentingan orang-orangnya, dan tujuannya untuk ambisi kekuasaan, ya. Orang-orang yang ambisi banget untuk berkuasa itu menurut saya, ya, tujuan utamanya adalah merampok harta kekayaan bangsa dan negara kita ini untuk kepentingan dirinya, ya, kelompoknya dan keturunannya, ya. Karena ajang Pilpres kali ini kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari tangan-tangan penjahat, dari tangan-tangan perampok. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.